Waktu kita kerja dengan Excel, kadang kita temui data yang berulang. Misalnya di sini nama sales Enzo muncul 2 kali di 2 kota yang berbeda, atau di sini bahkan Putri muncul di 3 kota yang berbeda. Nah, kadang juga memang ada kebutuhan untuk ambil semua data tersebut. Jadi misalnya di sini kita pengen tahu Putri kerja di kota mana aja sih, atau Kenzo kerja di kota mana aja sih. Nah, gimana sih caranya? Ada nggak sih rumusnya yang bisa kita pakai untuk kebutuhan tersebut? Nah, di video ini gue akan jelasin gimana caranya. Sebelumnya, kita coba review dulu rumus VLOOKUP. Ini rumus klasik yang hampir semua orang tahu kayaknya ya, yang udah sering pakai Excel pasti tahu. Kalau pakai rumus VLOOKUP, kita kan ambil lookup value-nya, misalnya nama salesnya Putri di sini, kemudian kita pilih table array-nya, misalnya 2 kolom ini, kemudian kita pilih nama kolom yang mau diambil. Sorry, bukan nama ya, nomor kolomnya. Di sini kan kita mau ambil nama kota, berarti kita isi 2, karena dia ada di urutan kedua. Kemudian isi 0 untuk match type-nya. Nah, di sini kita dapat nama kota Jakarta. Kenapa? Karena ini yang ketemu pertama kali. Kalau VLOOKUP, dia otomatis akan nyari dari atas ke bawah. Jadi begitu ketemu, dia langsung ambil nama kotanya. Nah, dengan rumus ini kita nggak bisa ambil nama kota lainnya. Jadi kita harus pakai cara lain. Nah, gimana dengan rumus yang baru, misalnya XLOOKUP? Kalau dengan XLOOKUP, kita bisa lakukan pencarian dengan arah yang berbeda. Misalnya kayak gini. Kalau kita pakai rumus XLOOKUP, misalnya kita masukin dulu lookup value-nya, kemudian kita pilih lookup array-nya. Jadi ini agak beda ya sedikit cara pengisiannya dengan rumus VLOOKUP. Habis lookup array-nya, kita nggak isi nomor kolom um, dari data yang mau diambil, tapi kita langsung pilih. Karena kita mau ambil data kota, kita pilih return array-nya, kolom kota tersebut langsung kita pilih. Kemudian di sini ada beberapa parameter opsional. Yang pertama, kalau nggak ketemu kita mau isi apa. Misalnya kan kalau nggak ketemu biasanya error NA gitu kan. Kita bisa isi misalnya kosong aja, nggak usah nampilin apa-apa. Kemudian match mode-nya kita isi 0. By default dia udah 0 ya, jadi kadang kita nggak perlu ngisi lagi kayak di rumus VLOOKUP. Nah, yang terakhir ini, search mode, kita bisa isi nih. By default dia isinya 1. Sama seperti VLOOKUP, search mode 1 itu dari atas ke bawah. Jadi kalau kita pakai rumus ini, itu hasilnya sama, Jakarta. Tapi kalau kita ganti search mode-nya misalnya jadi -1, itu dia akan cari dari bawah ke atas. Nah, sehingga yang pertama ketemu adalah Yogyakarta yang di bawah ini. Tapi ini pun sama, kita nggak bisa keluarin tiga-tiganya sekaligus gitu. Dia akan tetap keluarin satu nilai aja. Cuma arahnya aja yang beda, bisa dari atas, bisa dari bawah. Tapi kalau mau munculin tiga-tiganya sekaligus, kita tetap harus pakai cara lain. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan rumus text join. Gue akan jelasin dulu gimana pemakaian rumus text join ya untuk menggabungkan data tadi untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Baru habis itu nanti gue akan jelasin gimana caranya. Di rumus text join kita harus mengisi yang pertama itu delimiternya. Karena text join ini sebenarnya gunanya untuk menyambungkan antara beberapa teks gitu ya. Jadi misalnya di sini kita mau tampilin nama-nama kota di mana Putri bekerja misalnya. Terus kita mau pisahin pakai apa nih? Kalau misalnya kita manjang ke samping, misalnya kita pisahin pakai tanda koma, terus kasih spasi ya, biar nggak terlalu rapat. Setelah itu, parameter kedua, kita isi koma dulu. Ini pilihan, kalau misalnya ketemu baris yang kosong gitu ya, atau nilai yang kosong, kita harus ignore atau include. Nah, bagusnya sih kita ignore aja ya, jadi nggak perlu ada baris-baris yang kosong. Kemudian parameter ketiga isinya itu adalah array. Array atau daftar dari kata-kata yang mau kita sambungkan. Jadi kalau di sini contohnya kalau lihat di contoh yang dikasih sama Excel itu teks 1, teks 2, teks 3 sampai tidak terhingga gitu banyak teksnya. Nah, di sini kita akan sambungkan nama-nama kota hasil pencarian. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita akan bandingin. Kita akan lakukan perbandingan. Jadi kita ketik if, kita akan bandingin nama ini, Putri, kemudian kita akan bandingin ke sama dengan array nama-nama di sini. Jadi kita akan bandingin satu persatu apakah nama yang ada di sini tuh sama dengan Putri atau enggak gitu. Kemudian di sini kita pencet F4 ya supaya kita buat fix range-nya. Kemudian kalau ketemu
kita mau ambil nama kotanya gitu kan, mirip kayak rumus VLOOKUP atau XLOOKUP. Jadi kita pilih, kalau ketemu kita pilih kolom kota. Ini pun kita isi, kita buat range-nya fix, pencet F4. Nah, kalau nggak ketemu, baru kosong. Dimana karena kita tadi udah tulis di parameter kedua, kalau kosong dia ignore aja, jadi yang kosong ini nanti akan di-ignore. Setelah itu kurung tutup untuk rumus if-nya, kemudian kurung tutup lagi untuk text join-nya. Nah, di sini karena kita bekerja dengan array ya, kalau teman-teman lihat di sini saya bandingin satu teks gitu, di sini satu sel dengan kumpulan sel atau satu baris gini. Nah, ini hanya bisa benar kalau kita menggunakan operasi array. Jadi karena ini merupakan operasi array, kita harus gunakan Ctrl Shift dan Enter. Kita tekan aja Ctrl Shift Enter dan hasilnya keluar. Jadi langsung ketemu 3 kota di mana Putri bekerja. Ini rumusnya bisa kita copy ke bawah. Jadi untuk Kenzo juga langsung ketemu, hasilnya adalah Semarang dan Bandung. Nah, gimana caranya kok bisa kayak gitu hasilnya? Saya akan jelasin satu persatu. Mulai dari rumus text join dulu, dan rumus if, baru kemudian kombinasi keduanya. Pertama kita belajar rumus text join dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, text join itu gunanya untuk menyambungkan kata ya, menyambungkan dua string yang berbeda. Misalnya di sini pertama kita masukin dulu delimiternya, koma, spasi gitu. Bisa juga karakter lain ya, dash. Misalnya kita coba pakai dash di sini. Kemudian ignore empty, kita isi aja true. Kemudian di sini kita bisa isikan teksnya. Bisa misalnya kita isi A gitu, kemudian B, kemudian C seperti ini. Kalau kita kurung tutup, hasilnya adalah sambungan A, B, dan C. Dan di tengahnya ada delimiter ya, atau karakter pemisah tadi. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk daftar yang sifatnya horizontal ya. Misalnya kita mau sambungin nih data di kolom A, B, C, dan D dalam satu kolom gitu. Misalnya kita pakai text join, delimiternya misalnya sama ya, pakai dash. Kemudian ignore empty, isi true aja. Kemudian untuk teksnya kita pilih langsung nih, 4 kolom ini. Kita kurung tutup, enter, hasilnya seperti ini. Jadi sambung antara kolom 1, 2, 3, dan 4. Vertikal juga bisa, misalnya text join, kita mau sambungin semuanya rating misalnya, rating dari atas ke bawah gitu, dipisah pakai tanda koma. Ignore empty true, kemudian listnya ini dari atas ke bawah, tutup, enter. Jadi dia fleksibel ya, bisa vertikal, horizontal, atau misalnya kita ketik langsung seperti ini. Kalau cara lama, biasanya kalau kita mau menyambungkan teks, kita kan pakai rumus concatenate atau concat ya. Ini yang rumus lebih baru. Jadi kalau pakai concat, kita harus sambungin misalnya seperti ini, tapi di sini nggak ada karakter delimiternya. Jadi kalau mau pakai delimiter kan kita harus satu-satu ya. Concat, kemudian pilih ini, habis itu masukin karakter delimiternya, misalnya dash, kemudian pilih kolom kedua, isi dash, kemudian pilih kolom ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi capek. Jadi fungsi text join ini memang fungsi utamanya adalah menyambungkan teks ya, seperti tadi. Jadi kita bisa kerja lebih cepat pada saat kita mengolah teks, lebih cepat daripada menggunakan cara lama menggunakan rumus concat. Sekarang kita belajar rumus if. Cara nulis rumus if itu simple, kita tulis rumusnya if, kemudian masukin logical test-nya. Misalnya di sini kita mau cek apakah nama yang tertulis di sel F5 ini sama dengan isi dari sel A18 misalnya. Kemudian kalau benar, kita ambil nama kotanya ya, yang ada di sebelahnya ini, B18. Kalau salah, kita isi kosong. Seperti ini, gitu. Nah, ini kan hasilnya benar, jadi dia harus ngambil nama kotanya, yaitu Jakarta. Nah, kalau misalnya ini kita ganti, misalnya jadi Putra, jadinya salah. Jadi, kalau salah kan dia kosong ya, jadi rumus ini juga jadinya salah. Kita undo. Nah, gimana kalau rumus if ini kita terapkan ke sebuah daftar nama gitu. Jadi bukan cuma satu sel, kita terapkan ke sebuah range.
Jadi logical testnya, misalnya kita pilih sel yang sama F5, kita bandingkan bukan terhadap satu sel aja, tapi terhadap sebuah range. Jadi range nama dari atas ke bawah kayak gini. Kemudian kalau misalnya benar, kita juga ambil range-nya ya. Seperti ini. Range-nya harus bersebelahan nih. Kemudian kalau salah, kita isi kosong. Nah, kalau kita tekan enter, ini hasilnya blank ya, karena kan dia nggak bisa langsung bandingin seperti itu. Nah, ini adalah operasi array, karena itu kita harus gunakan Ctrl Shift Enter, biar ada hasilnya. Nah, hasilnya pun, di sini kita nggak bisa langsung lihat ya, karena dia hasilnya berupa array. Kita bisa lihat di formulanya dengan kita pencet F9. Jadi blok dulu formulanya, kemudian kita pencet F9 untuk evaluasi atau execute. Nah, kita bisa lihat nih, output dari ekspresi logika tadi adalah sebuah array yang isinya adalah kosong kalau dia salah, karena dia akan mengevaluasi ya. Jadi untuk setiap baris tadi, setiap nama yang ada di daftar, dia bandingin nih, kalau misalnya namanya sama dengan Putri, dia balikin nama kotanya, tapi kalau misalnya bukan, dia balikin blank gitu ya. Jadi di sini kebanyakan blank sampai ketemu ke baris row 18 ini ya, dan ketemu nama kotanya Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta. Jadi hasil dari ekspresi tadi, rumus if tadi, ketika ketika kita lakukan perbandingan terhadap sebuah array, hasilnya juga sebuah array seperti ini gitu. Nah, mungkin teman-teman udah bisa mulai ngelihat polanya ya. Jadi kalau kita balik lagi ke rumus text join tadi, output dari rumus if ini adalah sebuah array. Jadi kalau kita lihat, kalau kita blok di sini, kemudian kita pencet F9, itu hasilnya sebuah array. Dan array ini yang kemudian jadi input untuk rumus text join. Jadi text join itu simply cuma nyambungin setiap baris di array ini gitu. Setiap elemen lah, atau setiap data di sini. Jadi dia sambungin nih. Kalau blank kan dia ignore ya, kita ignore true. Jadi kalau blank dia ignore sampai ketemu ada 3 kota ini. Nah, 3 kota inilah yang akhirnya dia sambungkan dengan koma dan spasi gitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah tahu cara kerjanya, sekarang kita coba terapkan lagi di sini ya, untuk ngambil ratingnya. Jadi kita isi text join, kemudian di limiternya, kali ini misalnya pakai dash, kemudian kita isi true, dan di sini kita pilih ekspresinya adalah if, kalau namanya sama dengan yang ada di daftar ini, jangan lupa pencet F4. Kalau true, kita ambil isi dari kolom sebelahnya. Oh, sorry, yang ini kan rating ya. Jadi kita isi yang rating, F4 juga. Kalau salah, kita isi blank aja. Kurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter. Jadi kita dapat ya ratingnya C, B, kemudian A, yaitu di sini ya, C, B, A. Kemudian kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, terakhir untuk angka sales, sebetulnya ini kita kan maunya ambil misalnya total ya. Kita bisa pakai misalnya ambil aja sambungin kayak tadi ya, pakai text join. Tapi mungkin karena ini angkanya berupa amount gitu, jadi kita cukup totalin aja. Jadi kita nggak perlu sambungin. Jadi kita bisa pakai cara lain, yaitu menggunakan rumus sum if. Jadi kalau sum if, kita pilih range-nya, misalnya ini kan nama ya, range nama, kemudian pencet F4, kriterianya misalnya yang namanya Putri aja, kemudian ditotalin semua total sales-nya gitu di sini. Pencet F4, kemudian kurung tutup, dan enter. Jadi kita langsung dapat total dari 3 kota di mana si sales Putri, yang namanya Putri ini bekerja gitu ya. Totalnya di sini 71.500.000. Nah, ini tinggal kita copy aja ke bawah. Kita dapetin angka total untuk Kenzo. Di sini 27,5 tambah 16,5 juta. Jadi 44 juta. Oke, nah itu aja mungkin untuk video kali ini. Jadi kita udah belajar gimana caranya dapetin data yang berulang ya. Untuk dapetin semua datanya baik berupa teks maupun berupa angka. Jadi kalau berupa angka cukup pakai rumus simple aja sum if. Tapi kalau berupa teks kita bisa pakai rumus text join. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.